Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Nah, Sobat Berkawan mungkin masih ingat ya isu-isu yang paling hot nih beberapa minggu terakhir. Karena di dunia IT kita kedatangan superstar baru gitu ya, yang namanya Bjorka. Dimana informnya gitu ya, dari gosip-gosip dan berita-berita yang beredar, dia itu melakukan data breach gitu ya, dan dia menjualnya di forum online gitu. Nah, episode Teh Talk Berka Podcast hari ini kita akan ngobrol dengan ahli-ahlinya nih yang berkaitan dengan dunia cyber security. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Ada Bro Dani dari Palo Alto Indonesia. Halo Sobat Berkawan. Dan juga ada Bro Jeremy Presales dari Westcon Solutions. Halo Sobat Berkawan. Hari ini kita akan kupas lebih jauh tentang apa sih sebenarnya isu yang terjadi nih dan gimana kita harus menyikapinya gitu ya terkait dengan kasus Bjorka ini. Nah, bapak-bapak sekalian ya, bro-bro sekalian kita akan ngobrol lebih jauh hari ini. Nah, ini kan Bjorka, ini kan hacker ya gitu ya. Dia melakukan serangan terus dia jadi terkenal gitu sekarang gitu ya. Iya, Bahkan betul. mungkin kebanyakan orang Indonesia kenal nih siapa Bjorka gitu, walaupun nggak tahu siapa orang sebenarnya tapi pasti pernah dengar. Nah, mungkin kalau dari kacamata ya, kacamatanya Bro Dani atau Bro Jeremy mungkin boleh sedikit cerita ya sebenarnya nih fenomena macam apa sih sebenarnya Bjorka ini gitu. Ya, sebenarnya fenomena Bjorka ini sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Tapi sekarang mencuat dengan tokoh Bjorka ini yang mungkin quote unquote kita di praktisi cyber security kita juga mungkin sedikit berterima kasih dengan beliau karena membuat awareness dari masyarakat di dunia cyber atau digital ini meningkat dengan cukup drastis dengan metode serangan Bjorka ini yang cukup panjang ya durasinya, mungkin lebih dari 2 minggu 3 minggu karena biasanya kalau hacker itu kan sekali attack Hilang. hilang. Nah, ini kan bertubi-tubi dan targetnya juga lumayan bervariasi tapi masih kategori pemerintahan semua. Jadi Agak makanya sensitif super ya. sensitif gitu. Sensitif banget. Tapi kita lihat bahwa ini baseline-nya adalah money, uang. Jadi Motifnya ya? motifnya Motifnya adalah uang. uang, data yang diambil kemudian ditawarkan di forum gitu siapa yang mau beli dengan nilai sekian. Nah, tapi kalau kita lihat di layar seperti ini, sebenarnya kejadian data breach ini sebenarnya sudah mulai kita lihat sumbernya juga dari CNN ya. Jadi ini data yang sudah dipublikasikan, jadi bukan data yang Bukan datanya dari vendor security, betul. Jadi bukan ini dari kementerian gitu ya. cukup dipublikasikan dari 2020 kita lihat banyak sekali kejadian data breach di Indonesia dan itu cukup masif. Artinya cukup banyak sekali data juga yang diperjualbelikan. Jutaan ya? Jutaan kita lihat dari Tokopedia sebagai unicorn yang kita punyai di Indonesia. Bukalapak juga pernah kena, Bhinneka, pemerintahan, KPU dan sebagainya. Nah, kita lihat pola attack-nya sekarang ini bukan kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan hacker attack, mungkin websitenya diganti dengan Di face ya, deface, Sobat Berkawan betul, gitu. istilahnya. hack by siapa gitu kan. Iya. Nah, kalau itu lebih motivasinya lebih menunjukkan kemampuan. Konsistensi. Skill. Tapi dari segi keuangannya mungkin tidak ada yang di request oleh si hacker tersebut. Ya, Tapi kalau kita lihat di kurang sini untungnya ya. semua sekarang fokusnya ke data. Jadi dia ngambil datanya dijual gitu ya intinya Betul. ya, dijual ke publik, ditawarkan. Jadi fungsi hacking sekarang mungkin tidak melakukan perusakan, tapi ngambil datanya, ditawarkan, dijual. Dijualnya pun Jadi ke publik ya. polanya pun berbeda Polanya sekarang. berubah sekali. Nah, Bjorka ini yang cukup populer akhir-akhir ini karena ya mungkin data-data yang dipublikasikan juga data-data kita semua masyarakat yang mungkin dipegang oleh lembaga berwenang pemerintah sekarang ini. Jadi itu menurut saya cukup sensitif. Sensitif banget Pak, karena kan kita jadi agak khawatir ya, mungkin Betul. Sobat Berkawan nih, aduh
data apa yang bocor gitu ya, data betul apakah jangan-jangan browsing history gitu ya. Mungkin Sobat Berkawan juga mulai cari-cari tahu nih gitu ya, apa sih sebenarnya impact-nya gitu ya dari serangan-serangan ini. Karena kan kalau tadi Pak Bro Dadi cerita itu kan motifnya ekonomi semuanya ya. Betul. Jadi pasti data dijual ke publik ya, bisa aja tuh yang beli entah kompetitor gitu ya. Oke, tapi aku mau tanya dulu ke Bro Jeremy, ini ada impact seperti apa sih sebenarnya serangan-serangan ini akhir-akhir ini gitu? Oke, untuk serangan yang terakhir-terakhir ini memang Bjorka ya tadi seperti yang Pak Dani sudah singgung ya. Jadi mungkin karena dia membantu awareness kita untuk security pada saat ini, maka permintaan security dari Palo Alto tuh di Westcon Solution Indonesia ya, cukupnya itu meningkat drastis gitu loh. Bahkan sudah pengguna-pengguna aktif pun misalnya kayak lembaga pemerintahan seperti itu, mereka pun sekarang udah bergegas lebih aware lagi dan mereka mau leverage lebih lagi solusi-solusi dari Palo Alto untuk security-nya. Kurang lebih seperti itu sih Pak, kurang lebih. Oke, jadi Sobat Berkawan udah tahu ya maksudnya nih ada serangan lagi hot-hotnya. Tadi juga Bro Dani sempat sebut ya, itu menggoyang awareness kita semua gitu. Betul sekali. Dan ini saatnya untuk berbenah juga mungkin ya buat Sobat Berkawan dan juga instansi-instansi di Indonesia gitu. Tapi mungkin lebih jauh nih terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Nah, mungkin boleh sedikit diceritain nggak sebenarnya nih apa sih yang dilakukan sama Bjorka nih, serangan-serangan ini tuh sebenarnya gimana sih gitu? Apa sih yang dilakukan sama mereka dan kenapa banyak orang bisa kena gitu? Kenapa orang banyak yang terlibat gitu akhirnya dengan kasus ini? Ya, sebenarnya kalau kita tadi bicara mengenai berbenah ya, di dunia cyber security itu agak berbeda dengan kalau kita membangun infrastruktur IT pada umumnya. Kalau membangun infrastruktur pada umumnya, misalkan kita membangun suatu data center, begitu data centernya sudah selesai beroperasional ya sudah, tidak ada istilahnya minim sekali kegiatan untuk melakukan monitoring segala macam, itu lebih ke availability-nya. Tapi kalau kita di dunia cyber security, kita melakukan proses berkelanjutan. Jadi tidak bisa ini misalkan kita menggunakan tools misalkan firewall gitu ya. Firewallnya selesai dipasang, kemudian sudah kita tinggalin. Itu nggak bisa seperti itu karena pola hacking, pola attack-nya itu juga berkembang terus. Metode serangannya juga bervariasi, jadi kita harus selalu mengantisipasi dan melakukan update terhadap baik itu security tools, kemudian cyber security procedure, dan juga awareness dari manusianya sendiri. Kalau kita lihat di layar berikutnya, kita lihat bahwa di sini kita lihat bahwa increase attack dari 2001 ke 2022 itu meningkat 15%. Artinya semakin banyak serangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita bandingkan di 2020, case-nya itu meningkat sangat tajam. Dari 2020 ke sekarang itu 3 kali lipat. Jadi 3 tahun terakhir 3 kali lipat. Dan ini akan berkelanjutan terus. Oh, dan nanti tahun depannya lagi itu akan berkelanjutan terus. Nah, kalau kita hanya berdiam di tempat, nah kita pasti akan kalah menghadapi mereka, dan serangan semacam Bjorka ya? Mungkin nanti ada Bjorka 1, Bjorka 2 dan seterusnya, itu akan terus berdatangan kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Itu pasti akan kalah menghadapi mereka. Jadi kita harus berkelanjutan terus. Oke. Nah, tapi ini kan kita tahu ya, Sobat Berkawan udah tahu nih bakalan ancamannya makin besar. Tapi mungkin boleh sedikit diceritain nggak Bro Dandi, sebenarnya tuh serangannya tuh kayak apa sih yang si Bjorka lakukan ini gitu? Ada hal-hal utama apa sebenarnya mereka lakukan supaya mereka bisa nyuri datanya gitu? Ya. Ada apa aja sih yang mereka lakukan sebenarnya? Ya mungkin kalau kita lihat di layar berikutnya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau ini berdasarkan hasil research dari Unit 42, jadi unit yang melakukan research dan threat intel dari Palo Alto ya. Jadi mungkin white hat hackernya Palo Alto lah. Hackernya Palo Alto ya, tapi white hat hacker. White hat. Jadi nggak nyuri dan dijual ya. Betul. Kita melakukan research di seluruh sebanyak ribuan jutaan attack. Kita bisa simpulkan 3 hal terbesar, yaitu yang dilakukan biasanya cyber attack itu dimulai dari phishing. Ya, ini kita lihat 37% itu dari phishing. Entah itu melalui email atau melalui SMS atau melalui WhatsApp yang kita sering
terima ya. Ya, modusnya tuh gimana biasanya? Phishing yang paling populer, ada cerita nggak mungkin? Ya. Kalau kita menerima phishing baik itu melalui email, SMS atau WhatsApp yang nadanya istilahnya memberikan pressure ke kita, tekanan ke kita, urgency dalam 24 jam. Kalau link ini tidak melakukan pengkinian data melalui link ini, maka hadiahnya hangus atau akun bank Anda akan dibekukan, di-lock, atau akun akun Anda di kantor tidak bisa dipakai. Main ancam ya pokoknya ya. Nah, jadi memberikan, berarti saya mesti cepetan, kalau enggak nanti saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa dapat hadiahnya. Jadi dengan kita diberikan tekanan tersebut, kewaspadaan kita berkurang. Iya, jadi contohnya tuh email ya, Bro Dani ya. Misalnya pernah nggak mungkin sobat berkawan gitu dapat email promo gitu ya, harus segera hari ini gitu. Yang kopi-kopi itu biasanya. Kayaknya pernah kena nih. Bro, jadi mungkin boleh coba share nggak? Ada contoh email kayak apa nggak yang pernah? Iya, kebetulan saya sempat waktu itu tapi ini ke email pribadi ya. Jadi di email pribadi saya sempat seperti yang Pak Dani pernah singgung tadi, saya pernah seperti dikatakan bahwa email saya akan ditutup. Ditutup loh. Ditutup, akun saya ditutup, bahwa itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi pada saat itu saya diamkan aja, kebetulan memang saya udah awareness saya tinggi, saya diamkan aja, saya tes aja benar nggak 1 kali, ternyata masih bisa. Nah sebenarnya dengan kita punya awareness dan pengetahuan security ini, kita sebenarnya akan lebih tenang menghadapi yang seperti itu. Jadi nggak usah panik dengan phishing. Ya, dimana saya juga mau menerangkan dikit kepada teman-teman berkawan nih gitu. Jadi arti kata phishing itu kan sebenarnya dari kata fishing, memancing. Emang dari phishing ya? Iya, dari Cuman kata memancing. Iya, cuman P. dengan bahasa yang penulisan agak yang sedikit berbeda. diseleng dikit ya? Iya, diselengin gitu. Oh, emang mancing berarti Iya, ya? jadi dia memancing kita untuk kita melakukan activity. Nah, itu tujuan dari awal konsep phishing ya sebenarnya. Jadi kalau di bahasa security banyak orang bilang, kalau orang Indonesia ya, logat orang ini phishing, phishing. pakai P. Tapi ya itulah konsep yang kita harus mulai awareness, dan itu dimulai dari diri kita sendiri, tidak bisa dimulai dari pihak ketiga atau pihak yang lain seperti itu. Ya, karena kita jadi tadi seperti Bro Dani bilang ya, dengan urgensi itu kita dipancing ya. Yeah. Dipancing entah buat masukin, malah jadi bocorin password kita sendiri gitu. Betul. Ya. Kayak diarahin ke website palsu, disuruh masukin PIN, jebol. Dan ini phishing itu ada 2 model. Oh, ada 2 model. Ada yang targeted, saya mau nyerang Bro Adi, atau saya cuma nyebar umpan aja. Jutaan umpan saya sebar, mungkin ada Bro Adi, lupa nama lo. Jeremy. Bro Jeremy yang kena gitu ya. Ya, mungkin 1 dari 1 juta orang yang kena itu udah lumayan buat mereka. Tapi kalau targeted attack biasanya memang ditujukan untuk melakukan penyerangan ke suatu organisasi tertentu. Misalnya kayak perusahaan tertentu nih udah ditarget gitu, dia akan ngirim email ke semua yang di alamat email itu mungkin ya, domainnya gitu ya. Caranya gampang, karena kan kita semuanya sekarang sosial media. Di dunia profesional pekerjaan pun ada sosial medianya, contohnya LinkedIn. Nah di situ kita misalkan kita mau attack, misalkan mohon maaf BRK gitu ya. Kita tinggal masukin ke BRK, LinkedIn tulis BRK siapa aja, mulai dari postnya sampai ke level staff-staffnya biasanya punya LinkedIn. Nah itu kita target attack ke sana. Itu phishing. Iya, ngirimnya berupa apa tuh biasanya kalau lewat LinkedIn tuh? Biasanya kalau LinkedIn biasanya berupa email. Oke. Ya jadi gitu. Email ya. Jadi metodenya banyak sekali. Banyak ya. Itu tapi intinya semua masuk ke kategori phishing ini. Pokoknya yang memicu kita jadi nafsuan untuk mengganti, terus dikasih tekanan gitu ya. Betul. Dikasih tekanan waktu biasanya. Tekanan waktu ya. Betul. Either kita kehilangan akun, pokoknya kehilangan sesuatu gitu ya. Itu ditekan, nah itu kemungkinan besar phishing gitu ya. Dan kita sobat berkawan ya itu harus lebih aware lagi sih. Gitu. Nah itu kan itu baru 1 nih, kayaknya agak banyak nih. Jadi saya akan sebut 3 aja lah, soalnya yang lain kecil-kecil ya. Yang kedua adalah software vulnerability, jadi celah keamanan di software yang kita gunakan. Jadi seringkali namanya software manusia pun ada kelemahannya gitu ya. Apalagi software yang buatan manusia. Jadi diciptakan mungkin ada celah keamanannya yang harus ditambal atau di patch. Nah itu harus dilakukan secara terus-menerus
secara biasanya vendor-vendor dari Principal, misalkan dari Microsoft-nya, dari Oracle-nya, dari Palo Alto-nya itu mengeluarkan pengumuman kalau ini ternyata ada celah keamanan. Nah itu kita harus sesegera mungkin tutup tuh celah keamanannya supaya tidak dimanfaatkan oleh hackernya. Karena kalau celah keamanannya bisa dimanfaatkan oleh hacker, jadi masuk melalui softwarenya. Kalau ini kan melalui orangnya, tapi kalau yang ini melalui software yang kita gunakan, kita publish sebagai services ke publik. Jadi bahkan kita misalnya udah ada awareness pun dalam hal kita sendiri gitu ya, tapi ternyata softwarenya pun kita juga harus hati-hati karena bisa jadi kalau kita nggak upgrade patch ya, update ke versi terbaru, update patch yang mungkin kritikal gitu karena tadi ada pengumuman dari vendor softwarenya bahwa ada celah keamanan ya. Betul. Itu harus segera diupdate patchnya sesegera mungkin. Saya ambil contoh kasus beberapa tahun yang lalu yang booming juga. Pernah dengar yang namanya WannaCry? WannaCry itu ini ya, ransomware. Betul. Jadi beberapa tahun lalu ransomware yang namanya WannaCry itu mungkin pionirnya di dunia ransomware yang bikin heboh ya. Nah itu sebenarnya dari pihak penyedia softwarenya, misalkan Microsoft dalam hal ini, itu sudah mengeluarkan informasi warning ke penggunanya. Ini ada celah keamanan ini, harus di-patch dengan patch yang ini, silahkan download. Itu 3-4 bulan sebelum WannaCry muncul. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya. Tapi mungkin praktisi di dunia IT mungkin punya kesibukan lain, jadi tidak memperhatikan itu, kemudian nggak di-patch. Sebagian mungkin sudah ada yang di-patch, itu aman. Bahkan diserang pun dengan memanfaatkan itu udah ditutup, jadi aman. Nggak bisa masuk Tapi lagi. sebagian besar yang belum melakukan patching, belum melakukan penutupan celah keamanan ya kena. Mau pakai dia antivirus, mau pakai firewall, kalau celah keamanannya nggak ditutup pasti kena. Jadi itu ini ya krusial juga ternyata update itu ya. Update sangat krusial. Sangat krusial ya. Jadi kalau kasus yang tadi itu sebenarnya udah ada patch-nya, tapi karena ya kita semua sibuk sendiri nih. Betul. Jadi kadang-kadang ya sobat berkawan mungkin miss gitu ya sama update-update seperti itu, dan ternyata udah berapa bulan tadi, 4 bulan ya? Sekitar 3 atau 4 bulan sebelum kejadian. Jadi patch itu lebih cepat, tapi karena semuanya so sibuk gitu ya, ternyata malah jadi kena gitu. Betul. Itu sangat disayangkan Hal sekali ya simple, sebenarnya. tapi kalau kita tidak lakukan secara rutin, impact-nya akan besar. Simple, cuman update doang. Update aja. Tapi ya itu ya, banyak lah ya pokoknya celah-celahnya itu kita harus aware nih berarti nih. Hari ini kita akan gali lebih jauh nih. Betul. Nah itu tadi kan bilangnya ada 3 bro nih. Satu lagi itu yang satu mana? lagi kalau kita lihat adalah brute force credential attack. Brute force. Brute force itu biasanya kalau dilakukan kalau si hackernya udah masuk ke dalam. Oh udah masuk? Sudah Entah masuk. melalui ini atau melalui yang kedua, udah masuk, kemudian untuk mendapatkan credential atau privilege account yang levelnya lebih tinggi. Akun yang punya akses lebih luas mungkin ya. Betul. Punya kekuasaan ya. Betul. Dalam hal ini siapa akses yang punya kekuasaan lebih Ya, tinggi? biasanya sih entah manajer atau VP-nya IT admin gitu loh. Kalau nggak IT admin, berarti manajemen atau BOD, direktur. BOD, ya. IT admin mana berani mau Akunnya kasih sih. batasin akses ke direktur. Iya sih. Biasanya kan seperti itu yang terjadi di Indonesia. Mungkin nggak cuma di Indonesia sih, tapi di luar sana Ya, juga BOD banyak. nggak berani lah ya. Nah, biasanya hacker masuk melalui mungkin 1 atau 2 cara yang tadi. Either tadi pakai celah keamanan dari software ataupun dia udah nge-phishing salah satu orang dari perusahaan itu gitu misalnya ya. Kemudian brute force dia mencoba berbagai macam login, dicoba semuanya secara menggunakan mesin ya, supaya siapa tahu bisa tembus passwordnya, accountnya. Siapa tahu coba-coba passwordnya P itu ya. Atau 1234 gitu. 1234. Nah, tanggal lahir itu yang Tanggal lahirnya direktur gitu ya. Pokoknya dia itu coba biasa. kombinasi gitu Betul. ya. Nah itu berarti untuk kasus yang dia udah di dalam, kita nggak tahu dia di dalam, itu jadi makin gede chance-nya ya, karena dia bisa Lebih ngelakuin besar brute lagi, force betul. itu. Dia bisa mendapatkan akses ke data yang penting, aplikasi-aplikasi yang mungkin Krusial, kritikal. kritikal. Ini agak-agak seram ya, karena ternyata serangannya kalau kita nggak memperhatikan 1 dan 2 tadi, kita bisa kecurian dia ketiga gara-gara ya kita ngasih dia masuk gitu ya. Iya, Terus di dalam dia ternyata ngumpulin tenaga gitu ya, dengan cara dia coba jebol-jebolin admin akun-akun BOD gitu ya, akun-akun yang punya kekuasaan tinggi supaya dia bisa nanti ya Betul. ambil datanya,
dan motif ekonomi gitu. Betul, balik lagi ke sana Pak Bro Adi. Mungkin kejadian dari dia masuk sampai kemudian dia mencuri data dan kemudian dia ketahuan, itu nggak cuma 1 hari 2 hari. Berdasarkan statistik yang dilakukan, yang itu adalah sekitar 200 harian lebih. 200 hari, udah Jadi, kayak camper. Ibaratnya kalau maling masuk itu nggak langsung maling, tapi ngumpet dulu di plafon. Mungkin ada suara kresek-kresek di atas nih, mungkin ada maling ngumpet ngeliatin kita podcast gitu ya. Dia ngelihat ngamatin orangnya siapa aja. Bro Adi nyimpen duit, nyimpen emas di mana, begitu. Mungkin nyimpen password di mana gitu. Lagi lengah di malingnya turun kemudian ngambil keluar, itu bisa lebih Possible dari sekali, sehari 2 hari Bisa dalam bulanan jangka ya. waktu panjang. Jadi maling aja sabar Sobat Berkawan. Sabar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Betul, sabar untuk mendapatkan hasil lebih besar. Soalnya tadi kalau lihat juga harga jualnya lumayan ya. Lumayan. Loh, jadi 200 hari nggak makan, habis itu langsung Mungkin makan turun ngambil makanan dari kulkas. bisa juga. Sobat Berkawan harus lebih aware lagi nih. Jadi kalau misalnya Sobat Berkawan punya nih yang harus dilindungin ya, data itu harus banyak nih yang harus dipikirin ya mulai dari sekarang. Kalau hacker misalkan ketemu hal-hal ini biasanya kesulitan dan mungkin malas untuk melanjutkan. Contohnya multi-factor authentication. Selama ini kita mungkin bergantung sama satu authentication model saja. Ya, dulu tuh username password ya. Username sama password. Nah ini sekarang kita punya teknologi banyak yang bisa kita gunakan, yaitu multi-factor authentication.